menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Pagi Bu Inge. Ya, ini saya ingin wawancara dengan Bu Inge terkait dengan persiapan mengajar Bu Inge pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu nih Bu Inge, pagi ini Ibu mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ibu Hartika. Hari ini saya akan mengajar sosiologi dengan materi penelitian sosial dan gejala sosial. Kelas berapa Bu Inge? Kelas 10 fase. Iya. Ini Bu Inge, untuk pembelajaran pagi hari ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa mampu melakukan penelitian sosial di masyarakat dan melaporkan hasil karya berupa laporan penelitian sosial di mana di dalamnya ada materi tentang gejala-gejala sosial dan masyarakat. Oh iya. Terus ini Bu, dari tujuan pembelajaran itu ada beberapa pengembangan yang akan kita capai atau kita inginkan ya. Untuk area pengembangan dari materi ini sendiri Bu Inge yang hendak dicapai apa? Untuk pengembangan materi adalah kemampuan siswa dalam menganalisis kondisi faktual di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengembangkan sifat-sifat ilmuwan di dalam diri siswa, yaitu kemampuan mengamati lingkungan, gejala sosial di sekitarnya, kemudian sikap atau rasa ingin tahu, kemudian sikap terbuka dan jujur, karena dalam penelitian itu mereka harus teliti juga dan harus jujur, karena jangan sampai mengambil dari internet saja. Berarti itu untuk pengembangan karakter yang ada di project profil Pancasila ya. Kemudian ini Bu Inge, untuk strategi yang dipersiapkan Ibu agar pengembangan yang akan dicapai itu bisa terwujud terlaksana dengan baik. Kira-kira apa Bu Inge strateginya? Strategi saya untuk di materi penelitian sosial ini supaya hasil penelitiannya bagus, itu anak-anak sudah saya berikan tema-tema khusus. Jadi misalnya temanya tentang pergaulan bebas, temanya kesenjangan sosial, konflik multikultural, kemudian dan dampak teknologi. Dari empat tema yang saya berikan itu saya sampaikan ke siswa mana yang berminat masing-masing siswa. Setelah itu saya kelompokkan berdasarkan minat itu. Misalnya dalam satu kelas 36 siswa saya bagi jadi 6 ini adalah yang dominan minatnya sama. Misalnya minatnya dia ingin meneliti tentang dampak teknologi. Jadi saya bagi jadi. Oh iya. Jadi Ibu sudah berusaha untuk mengklasifikasikan tema itu berdasarkan minatnya anak-anak ya. Ini berarti termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi minat konten ya Bu ya. Betul, iya, minat konten. Kemudian untuk hasil ini Bu, proyeknya yang harus dikumpulkan sendiri dalam bentuk apa? Sebentar Bu Inge. Ya Bu Inge, untuk proyek tagihannya dari anak-anak ya, itu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih ini tagihannya atau bagaimana? Nah, jadi tagihannya itu ada yang wajib itu pasti harus laporan yang dijilid. Tetapi nanti ada yang kemudian ada
penilaian uji kerja, yaitu mempresentasikan di depan teman-temannya dan juga saya, sehingga mereka bisa membuat mungkin menggunakan kanvas atau mungkin PowerPoint-nya itu terserah, atau video kalau mereka melakukan penelitian. Juga penelitiannya pun beda-beda, ada yang langsung menggunakan angket yang di print out, ada yang pakai Google Form, kemudian itu anak-anak mengolah sendiri. Oh iya. Berarti Bu Inge juga sudah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bagiannya mereka nanti dipresentasikannya itu dalam bentuk apa. Iya. Jadi itu berarti termasuk dalam kategori diferensiasi produk ya. Kemudian ini Bu Inge untuk materi sendiri yang akan Ibu berikan, selain itu ada materi dari internet, biasanya seperti apa Bu Inge memberikan materi kepada anak-anak, sumbernya? Oh, sumbernya selain dari internet, karena kalau sosiologi itu kan di universitas, saya mencari dari sumber media massa dengan isu-isu berita terbaru. Misalnya saya itu follow di Malang Raya, Depok, di situ ada. Misalnya saya tentang gejala sosial, saya harus menampilkan ada contoh dispensasi kawin dini. Seperti itu saya tampilkan, ini loh datanya. Jadi saya mendapatkan dari media massa. Setelah itu juga dari lingkungan sekitar mereka. Oh iya. Berarti kalau misalnya perilaku mereka otomatis materi nilai dan norma itu perilaku mereka saya cek di misalnya kita cek kamu berapa kali, jadi itu adalah bagian dari penilaian untuk nilai dan norma materi nilai dan norma. Oh gitu ya. Ya bagus. Terus ini Bu Inge untuk alternatif pemilihan masalah yang ada di sekitar mereka itu bagaimana antusias anak-anak diberikan materi yang sifatnya itu kontekstual ya benar, karena anak-anak itu cenderung lebih cepat di internet yang jauh di luar negeri tetapi tidak memahami yang dekat, sehingga saya mengatakan yuk cari yang dekat, misalnya pelanggaran tata tertib sekolah, itu menjadi penelitian mereka. Kemudian ada yang meneliti tentang penggunaan knalpot gong, itu merupakan salah satu bentuk dari mereka tidak memiliki norma kesopanan di lingkungan. Dan mereka mendata tuh teman-temannya, bahkan mereka menemukan ada yang sepedanya itu Bu sudah knalpot gong, itu lapangannya mati, tidak ada ini bantakin sampai sedetail itu. Kemudian pelanggaran tata tertib itu termasuk tidak taatan mereka waktu masuk sesuai jam pelajaran. Berarti ini ya Bu, pertama sekarang ternyata penelitian anak-anak yang paling banyak itu tentang toxic friendship dan bullying. Ya, berarti Bu Inge tadi sudah mempersiapkan strategi pembelajaran itu juga sesuai dengan memang apa yang sudah ada dalam kondisinya anak-anak di lingkungan mereka masing-masing. Ya. Terus ini Bu Inge kira-kira Bu Inge kapan ini mau langsung ke kelas untuk mempersiapkan materi yang hari ini sudah direncanakan? Hari ini anak-anak akan menyampaikan presentasi. Ini kurang 3 sampai 4 kelompok yang belum tampil. Ya, terima kasih Bu Inge. Nanti saya akan masuk kelas, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Ya, nanti untuk mengikuti jalannya pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah Bu Inge rencanakan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Inge. Ketemu di kelas. Ya. Terima kasih. Ya. Alih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk masing-masing kelompok yang hari ini yang tidak presentasi, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Seperti biasa, saya akan membagikan lembaran kertas kosong supaya kalian merangkum apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian dan juga menuliskan
Bentar ya, Kak ya. Selamat siang Bu Inge. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih tadi sudah berkenan ya, untuk meluangkan waktu saya masuk di kelasnya Bu Inge berkaitan dengan pembelajaran Bu Inge hari ini. Ini Bu Inge untuk pembelajaran hari ini ya. Tadi saya sudah melakukan observasi ya, di kelasnya Ibu, di mana pada saat pra-observasi tujuan pembelajaran, area pengembangan, strateginya itu sudah Ibu sampaikan kepada saya, dan hari ini adalah pelaksanaannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini itu seperti apa menurut Ibu? Kalau karena ini sudah masuk di presentasi, Iya. jadi memang pusatnya itu anak-anak sendiri. Iya. Yang melakukan saya sebenarnya harusnya tidak terlalu banyak mengintervensi. Iya. Dan di sini juga penilaian saya. Iya. Saya masuk menilai keaktifan mereka, Iya. hasil dari penelitiannya itu apakah mereka merekayasa data, saya juga menganalisis itu. Tetapi untuk beberapa hal menurut saya masih kurang. Contohnya dari penyampaian dari saya memberikan penguatan tentang sistematikanya, tapi saya masih merasa kurang mereka menyampaikan masalah dalam latar belakangnya itu, dan sepertinya mereka menampilkan laporan penelitiannya itu kayak ragu-ragu gitu, tidak bersemangat. Nah, itu yang itu ya. saya, karena di kelas-kelas lain ketika dia menyampaikan penelitiannya misalnya di sebuah tempat itu, ayo tanya, ini topiknya sangat menarik, Iya. ada yang seperti itu, tapi ini tadi tidak, itu tadi seperti kok kurang menyukai dari penelitiannya, itu yang gitu saya ya? merasa kurang. Yang tadi ini, apakah ada yang di kelas tadi, apakah saya kurang membimbingnya kelompok tadi? Saya merasa kok Iya. kurang. Gitu ya Bu ya. Iya. Tadi sebetulnya dari indikator tujuan Ibu sudah bagus, sudah menyampaikan. Kemudian area pengembangan anak-anak sebetulnya tadi juga sudah berupaya untuk Bu Inge sudah memacu anak-anak ya, untuk bagaimana anak-anak itu harus memiliki jiwa peneliti, kemudian jujur menghormati temannya jika menyampaikan pendapat ya. Ada upaya untuk memberikan pertanyaan kepada anak-anak untuk berani menyampaikan atau bertanya, itu sudah bagus ya. Kemudian Bu Inge juga sudah melaksanakan dari strategi pengembangan, juga sudah melaksanakan penguatan materi, itu bagus Bu ya. Kemudian ini Ibu setelah Ibu melaksanakan pelajaran hari ini ya, kira-kira apa Ibu yang seharusnya harus Ibu tingkatkan? Untuk meningkatkan pembelajaran saya setelah hari ini, itu jelas saya harus evaluasi lagi, karena kan masih banyak hal yang saya temukan masih kurang, terutama keaktifan dari audiens, kurang tertarik. Nah, ini saya harus memikirkan apa yang harus saya lakukan. Apakah nanti presentasinya itu, misalnya nanti di kelompok lainnya bentuknya tidak hanya PowerPoint, mereka menampilkan video waktu penelitian itu. Saya ingin menampilkan ini, tadi kan tidak ditampilkan. Biasanya harusnya itu ada waktu mereka meneliti itu semacam dokumentasi sedikit, ini tadi tidak ditampilkan. Oh gitu ya. Ya, kurang. Iya. Jadi evaluasinya menampilkan dokumentasi dari hasil penelitian anak-anak, sehingga nanti anak-anak merasa lebih tertarik ya untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan presentasi. Iya. Kemudian
ini Bu, untuk meningkatkan apa yang tadi Ibu anggap itu perlu ditingkatkan ya. Kira-kira bagaimanakah Ibu merencanakan itu? Jadi artinya Bu Inge memastikan bahwa bagaimana anak-anak itu nanti mempersiapkan bahwa dokumentasi terkait dengan penelitian itu benar-benar dilaksanakan oleh anak. Nah, ini saya sudah ada di classroom itu kan sebenarnya semua file sudah terekam di sana. Yeah. Nah ini sebelum mereka presentasi ini saya akan melihat dulu, memastikan ini sudah sesuai dengan ini. Terus saya melihat ini seperti ada yang kurang, nah itu akan saya follow up ke anak gitu. supaya bisa memperbaiki nanti waktu unjuk kerja dia waktu presentasinya itu bisa menampilkan yang tidak hanya dia tetapi juga menarik teman-temannya untuk bertanya supaya terjadi suasana yang interaktif, tidak kaku. Iya betul Bu. Iya. Pasti bisa ya Bu ya, itu harus bisa. Iya. Bisa. Harus bisa. Terus kemudian Ibu kapan akan melaksanakan itu? Ini kan masih berlangsung ya, masih itu. kurang 2. Di kelas lain juga sama kan? Sama, semuanya tahap yang sama untuk di kelas saya, kelas 10 3 sampai 10 sama. Cuma kecepatan memang berbeda. Tergantung dari jam ada yang tanggal merah itu kan akan membedakan capaian mereka. Iya. Berarti ini kan masih ada beberapa kelompok yang belum tampil masih 2 kelompok yang belum tampil ya. Terus Ibu rencananya akan memastikan mereka itu mempersiapkan semuanya itu kapan? Ya mulai sekarang? Iya, karena ini untuk dokumennya sudah terekam. Gitu. Kan tinggal mereka mempresentasikan. Hasilnya kan sudah jadi. Sudah jadi mulai dari 2 minggu yang lalu itu sudah jadi. Cuma yang tampil siapa ini kan baru ada di folder. Jadi yang tampil ini itu saya harus ngecek lagi. Ini yang siap tampil. Dari sistematika karya ilmiah, mulai dari judul, latar belakang, metodologi. Kalau masih ada yang salah itu yang sekarang baru maju itu karena dia awalnya masih revisi. Gitu. Iya. Terus ini Ibu kira-kira targetnya Ibu untuk secara keseluruhan anak-anak itu bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang Ibu rencanakan itu kapan? Targetnya Ibu semua kelas bisa? Semua kelas bisa? Sebenarnya target saya itu dari hasil penelitian ini setelah semuanya selesai itu saya akan membagikan format baru untuk diubah menjadi seperti jurnal. Nanti akan saya bukukan. Jadi dari penelitian ini ternyata setelah saya lihat tidak semuanya itu sesuai dengan kaidah penelitian. Ada yang memang mereka tidak memahaminya. Ini akan saya follow up lagi nanti untuk penguatan di teoritis. Penelitian itu apa sih teoritisnya yang salah-salah itu. Nah, tapi yang sudah bagus ini mau saya jurnalkan nanti dijilid. Ini untuk hasil dari kelas ini, hasil dari kelas ini. Terus saya bukukan dalam bentuk jurnal ilmiah yang tidak lebih dari 15 lembar. Jadi tadi yang banyak. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu dari apresiasi Ibu ya. Supaya nanti mana yang kira-kira apa Bu? Kalau Ibu melakukan hal semacam ini dengan mendokumentasikan menjadi sebuah jurnal, kira-kira yang Ibu harapkan nantinya di anak-anak itu apa? Tapi saya harapkan anak-anak ini memiliki sikap yang faktual, kemudian tanggap terhadap fenomena di lingkungan sekitar dan menghargai karya orang lain. Karena sedikit pun apa yang dia lakukan itu adalah bentuk dari penelitian. Nantinya sampai dia di perguruan tinggi, sampai di masyarakat, dia akan tahu bahwa meneliti itu harus berdasarkan fakta, bukan argumentasi dan hanya persepsi dia, tetapi harus ada hipotesa dan ada pembuktian. Supaya anak-anak itu memiliki, kalau di sosial itu kan juga ada scientific approach. Itu yang saya tekankan supaya berpikirnya itu logis, kritis, berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Karena banyak sekali yang ternyata mengambil dari kelas lain atau membuat laporan itu dengan joki.
Oh iya yang iya iya. jukil tugas. Iya iya iya. Itu yang saya hindari. Saya meskipun mereka di pembahasannya ini saya cuma bisa setengah lembar, Bu. Saya nulisnya tuh nggak bisa banyak. Iya. Memang kelemahan mereka adalah di mana daftar pustakanya ini saya sampaikan sangat miskin. Berarti kan literasinya kurang. Iya betul. Mereka tidak suka membaca, tidak suka mengamati lingkungan sekitar. Maunya dapat nilai bagus tetapi tidak memahami konsep dasar, yaitu menyimak dengan baik, pengamat yang baik. Itu yang goal dari Iya. fase E Oh, untuk sosiologi gitu. itu memang Iya, penelitian. penelitian. Sosiologi. Jadi ini bagus Ibu, setelah saya mendengarkan dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ini sudah mempersiapkan anak ya untuk bagaimanakah dia nanti menjadi anak yang benar-benar kritis memahami permasalahan gitu ya. Apalagi nanti mereka mau perguruan tinggi ya Bu. Iya. Tentunya diharapkan banyak sekali tugas-tugas yang mengharuskan mereka harus meneliti ya. Kalau dari sekolah Ibu sudah membekali itu bagus sekali Bu ya untuk materi yang di penelitian ini. Bahkan dari penelitian itu saya menemukan saya saja itu tidak sampai berpikiran seperti itu. Mereka mencari narasumbernya. Yeah. Itu judulnya tentang persepsi tentang LGBT. Yeah. LGBT. Mereka itu narasumbernya itu ketua komunitas LGBT di Kota Malang. Mereka berani mewawancarai narasumber itu. Bahkan ada tentang bullying, itu mereka juga mencari seorang psikolog. Ada yang sampai seperti berarti kan mereka memiliki keberanian mengkontak orang-orang itu, mencari sumber yang bisa memiliki kredibilitas tinggi di bidangnya. Saya lihat anak-anak yang seperti ini nantinya ketika terjun di masyarakat itu kan menjadi anak-anak yang tanggap terhadap lingkungan, terhadap fenomena di sekitar, itu tidak apatis. Itu yang saya ingin capai di tujuan pembelajaran untuk penelitian sosial, karena selama ini saya lihat kok anak-anak itu cenderung dengan lingkungannya itu apatis. Berarti ini Ibu benar-benar ini Bu ya, melatih anak-anak untuk mereka bisa berani dan percaya diri ya. Ya Bu, bagus sekali Bu Inge. Ini misal Bu ya, misalkan Bu Inge ini diminta untuk menilai ya. Kira-kira targetnya Bu Inge nanti mau minta nilai berapa dari keberhasilan itu? Dari keberhasilan saya untuk nilai diri saya sendiri. Kalau menurut saya 75 saja sudah cukup. Kenapa 75 cukup? Karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut saya hasil yang saya capai dari dari pembelajaran saya itu apa ya Bu ya? Saya itu masih belum bisa membuat anak-anak yang ada saya kasih note. Iya. Itu progresnya masih lambat. Belum. Jadi saya itu merasa ada beban tersendiri, ini kok masih yang lainnya ini bisa melejit, bisa membuat penelitian yang bahkan mereka meneliti dampak kurikulum merdeka bagi prestasi mereka itu bisa tebal. Yang ini metodologi penelitian saja itu masih belum. Apakah apa yang harus saya lakukan di sini itu bagi saya itu masih belum, sehingga kalau dari pembelajaran saya itu ya saya menilai diri saya itu masih 75. Apalagi sosiologi itu kan selalu baru ya, nggak bisa dipatokan dengan buku lama. Dan anak-anaknya sangat kelasnya diferent sekali. Satu kelas, ada yang kelas itu benar-benar saya membutuhkan banyak hal. Bahkan ketika ngajar itu kelelahan. Kelelahan karena apa? Yang satu sudah tahap kesimpulan, yang satu di latar belakang aja nggak tahu. Jadi kan saya harus mengumpulkan. Dan kecenderungan mereka kalau saya campur dengan yang lainnya ini kecenderungan ini yang kuat, istilahnya yang sudah benar-benar pintar mampu, ini menutup yang kemampuan mereka yang rendah. Sehingga saya harus membuat, yuk ini temanmu yang nggak bisa, coba dibimbing terus dengan bantuan saya. Supaya semangat motivasi itu kan dicampur aku kita saya tidak mengelompokkan dengan yang nggak bisa dengan yang nggak bisa tidak, tetapi saya lihat dari yang seperti ini harus gandengannya. Jadi mungkin harapannya nanti bisa tutor sebaya ya. Lah itu ternyata di situ timbul masalah baru kan.
Jadi gini Bu, tadi saya mendengar penilaian Ibu 75, berarti Ibu tergolong orang yang memang tidak puas dengan apa yang sudah dapatkan sekarang. Itu artinya Bu Inge pasti, iya kan tidak puas, saya ternyata masih di sini, berarti saya harus lebih lagi. Nah sekarang dari pernyataan Ibu tadi harus lebih lagi tadi, saya yang ingin saya tanyakan ke Ibu adalah bagaimanakah Ibu mengembangkan diri nantinya? Supaya ibu merasa bahwa apa yang saya dapatkan ini terus harus dikembangkan. Saya harus banyak membaca hasil pembelajaran dari rekan-rekan lain di sekolah lain. Itu yang saya lakukan. Karena kalau saya melihat 75 itu bukan karena atas dasar apa, karena saya melihat teman-teman saya yang ngajar dengan media yang di sekolah lain, misalnya gitu ya. Kan terus kita sudah bisa melihat pencapaian mereka di platform ketika mengajar itu kan. Itu kok saya merasa sih ini masih belum harus apa-apa. belajar. Iya. Mereka bisa mengembangkan misalkan penelitian itu mungkin satu kelas hanya satu, tetapi ini sudah bisa jadi satu buku. Hal-hal seperti itu kan menurut saya masih belum ada apa-apanya. Perlu peningkatan berarti ya. Ini Bu, pengembangan diri terkait dengan pengembangan diri secara mandiri ya. Jadi kita harus belajar mandiri ya sebagai guru yang merdeka. Harus belajar mandiri untuk berinovasi. Selain ini Bu, cara yang dilakukan Ibu ternyata selain harus banyak membaca dan belajar dari hasil penelitian orang lain, mungkin semacam pelatihan dan lain sebagainya Ibu. Iya. Jadi mengikuti semacam seminar itu pastinya itu diklat tersebut mengikuti, kemudian juga otomatis saya yang pasti tadi sering membaca penelitian dari orang lain, pencapaian orang lain, mengikuti diklat seminar itu ya. Iya. Jadi gini Bu Inge, harapan kita pada siang hari ini ya, saya ingin ngobrol-ngobrol aja. Jadi ini bentuk dari obrolan saya terkait bagaimanakah seorang guru itu apabila di dalam kelas itu menghadapi problem seperti tadi yang Ibu sampaikan, ternyata Ibu bisa punya cara atau rencana ya ke depan ya untuk menjadi memaksimalkan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan ya. Memang harus seperti itu mungkin ya. Iya. Ya Bu Inge, terima kasih sudah meluangkan waktu obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan harapan Ibu sesuai dengan tagihan-tagihan dari tujuan pembelajaran itu semuanya bisa tercapai ya, baik untuk siswa maupun kemandirian untuk Ibu dan murid-murid semua. Terima kasih Bu, sampai ketemu di lain waktu. Nanti suatu waktu saya masuk di kelas lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Inge. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, ya. Selamat sore. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.